Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat isya rahimakumullah, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Barangkali ada rasa capek pada diri kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Di siang hari kita melaksanakan puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus dengan cuaca yang lumayan panas. Kemudian di malam hari juga kita menyibukkan diri dengan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian barangkali setelah itu kita lanjutkan dengan tilawatul Quran. Kadang mungkin merasa bosan dan merasa capek. Terbukti barangkali itu yang dirasakan oleh beberapa teman-teman kita yang mungkin di awal bulan Ramadan mereka sangat bersemangat sekali untuk bisa menghadiri sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian berjalannya waktu mulai berguguran satu persatu, dan alhamdulillah kita masih bisa bertahan untuk bisa melaksanakannya tetap istiqomah. Jamaah rahimakumullah, barangkali yang akan yang harus kita jadikan penyemangat adalah salah satu hadis Rasulullah SAW yang kita semua sudah hafal. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dalam hadis selanjutnya, barang siapa yang qoma, menghidupkan malamnya dengan tarawih atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni. Jamaah rahimakumullah, ada dua hal di sini yang menjadikan dasar kita sebagai penyemangat untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Yang pertama adalah imanan, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini adalah iman dengan mengaplikasikan keimanan, bukan hanya sekedar nu'minu, kita beriman, saya beriman kepada Allah, tapi kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Keimanan itu harus ada aplikasinya. Bukan hanya sekedar meyakini saja. Harus direalisasikan dengan amal jawari. Oleh karenanya perintah puasa itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka inilah yang menjadi penguat kita bahwa bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjalankan perintahnya. Apa perintahnya? Ya shiyam di bulan Ramadan. Ya. Bukan hanya sekedar orang yang kemudian mengatakan beriman kepada Allah, tapi dalam aplikasinya sehari-hari, bahkan di bulan Ramadan, ya tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni
kewajiban melaksanakan kewajiban puasa. Kemudian yang kedua adalah wahtisaban. Wahtisaban disebutkan oleh para ulama yakni tolabus sawab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa dalam kita menjalankan ibadah seperti ini, ya siamnya, ya qiyamnya, ya puasanya, ya tarawihnya, ya tilawahnya, dan barangkali amalan-amalan yang lain, sedekahnya dan lain sebagainya, tolabus sawab, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa inilah rojak, ya, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan pahala. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di bulan Ramadan. Bahkan barangkali aktivitas keseharian kita, jamaah rahimakumullah, coba hadirkan perasaan dalam kita hendak melaksanakan ibadah, kita mengharapkan sawab pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap bangun tidur kita, atau dari awal di setiap hendak kita mau tidur, ya Allah saya mau tidur istirahat agar besok bisa bangun melaksanakan sahur, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, kemudian ya Allah saya bangun tidur ya, untuk sahur mengharap pahala darimu. Ya. Kemudian ketika sahur, ya, ketika kita makan sahur itu juga hadirkan perasaan tolabus sawab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita menjadi, maka wahtisaban itu bukan hanya sekedar ya pengharapan saja, tapi hendaknya setiap aktivitas semuanya. Lah ini penting. Ini yang menjadi penguat kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Bukan hanya sekedar orang mengikuti ibadah, melaksanakan ibadah. Mohon maaf ya, kalau bahasa kita, umumnya wong do poso, aku tak poso. Kan itu. Kancane do poso, temennya pada puasa, saya ya tak melu-melu puasa. Tanpa ada dasar imanan wahtisaban, itu tidak bertahan lama. Ya. Orang yang beribadah di bulan Ramadan tanpa dasar imanan wahtisaban itu tidak bertahan lama. Nah, maka ini sebagai hiburan bagi kita. Ya barangkali kita merasakan capek, barangkali kita merasakan bosan dalam beribadah, tapi tolabus sawab ini penting. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan hanya sekedar pahala yang Allah berikan, tapi juga maghfirah. Dalam tutup akhir hadis tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya tolabus sawab, bukan hanya sekedar mengharapkan pahala, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan maghfirah. Ya. Maka bercapek-capeknya kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu bersama-sama kita nikmati. Ya. Sampai suatu ketika muridnya Imam Ahmad, beliau bertanya, "Ya Imam, mata rohah, wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Capek kita sudah, ibadah terus, capek kita." Faqala, kemudian Imam Ahmad beliau mengatakan, "Hinama tadau awwala rijli fil jannah." Engkau baru akan bisa istirahat ketika kamu sudah melangkahkan kakimu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita baru istirahat kalau sudah di situ. Kalau belum ke situ, kata Imam Ahmad, belum istirahat. Wa a'lam bishawab. Demikian jamaah rahimakumullah sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.